Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema cara menghadapi ujian hidup. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Kata Jabir bin Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bisalasati ayamin, 3 hari sebelum Nabi meninggal, la yamutunna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai kalian mati, illa, melainkan, wahuwa, dia dalam keadaan yuhsinu zanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu husnuzan? Tawakku'ul jamil minallah, semua perbuatan Allah itu indah, itulah husnuzan. Di mana letak husnuzan itu? Fil qalbi, di dalam. Husnuzan itu bukan amal badan, bukan amal harta, tapi dia min a'malil qulub, amal hati. Maka dia tak nampak. Yang nampak itu adalah efeknya, efek dari husnuzan. Sedangkan husnuzan itu amal hati, letaknya di dalam. Dari mana dia datang? Husnuzan datang dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengenalan Allah yang sempurna itulah datang husnuzan. Saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz, apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran hai saudaraku, buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman, semua mendapat rahmat. Kafir dapat. Yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh nih, siapa yang paling cepat bangunnya subuh nih, maka dia dapat rezeki. Walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman. Tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya Pak Ustaz. Allah memaafkanmu saudaraku. Semua botol kampur tua, bir, mix, Carlsberg, vodka, semua ku minum Pak Ustaz. Allah memaafkan dosamu. Semua tempat judi zina kulakukan, Allah mengampunkan dosamu. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya Pak Ustaz. Ya, kalau gitu saya tobat 5 tahun lagi lah Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batil? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan. Fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah Pak Ustaz? Fi'lul khairat, makin rajin beramal soleh. Wa tarkul munkarat, cepat meninggalkan yang mungkar, maka itu husnuzan. Tapi kalau sudah dijelaskan Ustaz dengan husnuzan, dia nyantai. Kamu kenapa belum juga lagi sholat? Kita husnuzan aja sama Allah. Allah itu kan maha pengampun. Itu bukan husnuzan, itu namanya maghrur. Mim, ghain, ra, waw, ra. Maghrur. Apa arti maghrur? Tertipu. Maghrur. Tertipu dia dengan setan. Jadi hati-hati. Makanya sebelum baca Quran, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung kepada Allah sebelum baca Quran? Supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustadz, sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustadz jual narkoba ini salah, tapi gimana lah, rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan, orang yang ngaji
tapi menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Nilai yang hati-hati. Saya husnuzon pada Allah tuh Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzon. Ente bukan husnuzon, ente maghrur, sedang tertipu. Siapa yang menipu? Syaitan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis. Menyangka sedang berbuat baik, padahal sedang berbuat buruk. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustaz, Allah memaafkan dosa saya selama ini. Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat. Hasanat satu, kalau banyak hasanat. Muslimat satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Hadirat satu, kalau banyak hadirat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, husnuzan pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertaubat, dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku. Pintu taubat terbuka, bersegeralah bertaubat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak rimal. Rimal, pasir di pantai. Buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin, fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Engkau pengampun dosa yang besar. Maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan kita berhusnuzan? Dhiqil hayati. Dhiq, sempit. Ada kalanya hidup ini sempit. Di saat sempit itu kita mesti husnuzan. Ustaz, ya, saya rajin pengajian, rajin sholat malam, rajin bersedekah. Kenapa hidup saya susah? Kawan saya tak ikut pengajian. Mobilnya besar, rumahnya mewah, istri anaknya sehat. Dia sedang suuzon. Kamu suuzon ya? Enggak, saya tak suuzon. Mulutmu tak mengatakan suuzon, tapi cakapmu itu sudah menunjukkan indikasi bahwa kau sedang suuzon. Jangan pernah suuzon. Mungkin engkau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah? Mencakapkannya aja yang mudah tuh Pak Ustaz. Menjalaninya payah Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW menjalani langsung supaya hati itu murni hanya Allah semata. Jangan sampai bergantung kepada yang lain. Merasakan kehadiran Allah di saat susah. Itulah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala.